Dua anak, dua anak bukan milikku. Istri, baru dapat bonus akhir tahun. Di setiap kartu ini, ada 500.000 untuk Xiaoshu dan Xiaojian, dana pendidikan. Dan dua sertifikat properti ini, atas nama mereka, untuk pernikahan mereka nanti. Terima kasih, Ayah. Ayah, mesin ATM super kami. Mesin ATM super. Terima kasih suami, suami sudah capek ya. Denganmu, tidak capek. Halo Tuan Yang, apa? Sistem ada bug. Baik, aku segera ke perusahaan. Perusahaan istri ada masalah, aku harus cepat ke sana. Tidak apa-apa suami, sibuk dulu, pergi tidur. Katakan selamat tinggal pada ayah. Selamat tinggal, Ayah. Istri, melihatmu dan anak-anak begitu bahagia, aku lembur tidak merasa lelah. Kita keluarga, hati-hati. Pergi. Putri, si bodoh ini sudah memberimu uang, sertifikat properti, atas namamu lagi, kamu berencana kapan cerai dengannya? Jauh dari perusahaan mereka. Insinyur kepala, ada proyek penting saat ini. Akan diluncurkan. Setelah diluncurkan, paling sedikit ada dividen 20 juta. Tunggu sampai dia dikuras habis. Biarkan si bodoh itu keluar tanpa bawa apa-apa. Sudah jam 2 pagi, Tuan Zhao masih lembur, luar biasa. Kenapa dia kerja keras sekali? Harus menghidupi dua anak, dan keluarga istrinya juga. Tuan Zhao bagaimana? Panggil ambulans. Tuan Zhao. Sudah sadar. Tuan Zhao, pingsan Anda kali ini, utamanya karena kelelahan fisik berlebihan. Sebaiknya jangan terlalu memaksa. Saya baik-baik saja, boleh pulang sekarang? Bos Anda datang menjenguk, khusus berpesan, Anda istirahat dengan baik 2 hari, dan melakukan pemeriksaan lengkap. Ini laporannya. Fungsi ginjal rusak. Tidak bisa punya anak. Oh iya, tapi jangan khawatir, mungkin karena Anda salah minum obat atau sering lembur, hormon jadi kacau, bisa diobati. Tidak mungkin, saya punya 2 anak. Hah? Tidak subur, sementara ini, atau selamanya, bagaimana mungkin? Apa Xiaoshu dan Xiaojian bukan anak saya? Tidak bisa punya anak, sementara ini, atau selamanya, ini mustahil. Apa Xiaoshu dan Xiaojian bukan anak kandungku? 2 anak yang saya besarkan dengan susah payah selama 8 tahun. Ternyata bukan anak kandungku. Sayang, aku mau. Istriku, dulu kamu, tak suka ku sentuh. Hari ini kenapa aktif sekali? Aduh, aku pergi ke luar negeri, berlibur sebulan, sangat merindukanmu. Lagi pula, aku ingin minta anak darimu.
Dia setiap kali pergi, berlibur 1-2 bulan, pulang langsung ingin mesra denganku, lalu langsung hamil anak. Jangan-jangan bermain dengan kekasih, hamil, sengaja menipuku seperti ini. Harus tenang, jangan sampai menuduh istri secara salah, mungkin hanya kesalahpahaman. Ya, pasti kesalahpahaman. Bagaimana? Aku dibandingkan dengan suamimu, siapa yang lebih hebat? Ah, jahat. Tentu saja kamulah. Kamulah pria sejati. Dia itu. Pria yang tidak mengerti romansa. Diranjangnya, bukankah karena obat yang kamu berikan? Aku hanya ingin punya anak denganmu. Tentu saja tidak mau dengannya. Pria itu, sepanjang hari hanya tahu bekerja keras, tapi tidak tahu di atas kepalanya, memakai banyak topi hijau. Bahkan dengan cuma-cuma untukku, membesarkan 2 anak. Sekarang ini, gajinya, harta keluarga. Dan istrinya juga jatuh ke tanganku. Oh iya, kapan kamu cerai dengannya? Aduh, segera. Dia bekerja keras 5-6 tahun. Sistem navigasi Z-Way segera akan diluncurkan. Bulan depan akan ada bonus 20 juta. Aku dapat uangnya langsung cerai dengannya. Baik. Kalau begitu kita menguras dia. Aku mau kuras dulu kau. Aku ingin tahu, saat pria itu tahu kebenarannya, ekspresinya bagaimana. Halo, kamu di rumah sakit. Aku segera datang. Pria itu dirawat saja. Lebih baik mati. Kenapa masih peduli dia? Bukan peduli dia. Ingin dia cepat kerja, cepat dapat bonus. Aku bisa cepat cerai. Cuma ini, masih buang uang dirawat. Berapa gaji dipotong? Pria gede begitu manja. Bos suruh istirahat, tak dipotong gaji. Ini demi kamu. Biaya sekolah internasional Xiaoshu, Xiaojian ini segera butuh guru privat. Butuh berapa uang? Uang tak didapat, masih sombong tidur di sini. Ibu mertua meski kejam, tapi Xiaolu selalu baik. Bagaimana kalau coba lagi? Nanti, aku bawa anak-anak periksa kesehatan lengkap, banding dengan aku. Kata dokter, penyakit ini mungkin menurun. Ngapain cek kesehatan? Mereka tak mungkin turunanmu. Ibu, kamu bilang apa? Apa maksudnya mereka tak mungkin turunan aku? Ibu, kamu bilang apa? Apa maksudnya mereka tak mungkin turunan aku? Ibu, jelaskan dengan jelas, Xiaoshu, Xiaojian tak mungkin menurun dariku. Apakah mereka bukan anak kandungku? Tidak, tidak, tidak. Aduh, bukan itu maksudku. Bu, Zaugu sudah bekerja sangat keras. Istirahat beberapa hari, tak apa-apa. Sayang, ibu hanya khawatir pada bayi. Lihat kamu, bicara penyakit keturunan. Itu mulut burung gagak. Jika dia menipuku, mengapa dia bisa berpura-pura begitu baik? Bailu, jangan coba menipuku. Sayang, kurasa lebih baik periksa saja. Walaupun ada keturunan, cepat ketahui, cepat obati. Tidak, begitu periksa kesehatan, pria ini akan tahu kebenaran. Sayang, kamu berpikir berlebihan, bayi sehat-sehat saja. Mana mungkin sakit?
Iya, betul. Lihat rumah sakit ini, banyak virus. Anak masih kecil. Aku pulang masak ya. Sayang, kamu berpikir berlebihan. Bailu, aku beri kamu kesempatan terakhir. Lebih baik ku percaya, bayi tertukar. Jangan kecewakan aku. Bukan bayi tertukar. Kedua anak, bukan anakku. Bailu, aku selalu mengalah padamu, berkeringat untuk keluarga, bekerja keras. Mengapa? Dia melompat. Sayang, ayah dan ibu sangat menantikan kelahiranmu. Lihat, ayah sudah siapkan semuanya untukmu. Sudahlah, dia belum bisa dengar. Sayang, nanti kamu sendirian di rumah. Aku juga khawatir. Bagaimana kalau kita sewa pengasuh untuk jaga kamu? Buang-buang uang saja. Lebih baik ibuku yang datang. Tapi ibumu minta 20.000 sebulan. Gajiku sekarang cuma. Apa maksudmu? Kamu bisa bayar pengasuh, tapi tak bisa kasih ke ibuku? Dia harus jadi pengasuh gratis buatmu. Aku bantu kamu, punya anak laki-laki. Ibuku datang jaga aku, juga bantu kamu kan? Baik-baik, maaf sayang, jangan marah. Xiaoya, bisa bantu aku? Xiaoya, bisa bantu aku? Senior, sudah ketahuan. Bagaimana? Wah, saudari-saudari, aku hamil. Kakak kedua hamil? Hebat, diam-diam sudah bawa bola. Kapan nikah? Lupakan, aku ingin gugurkan anak ini. Kamu sebaiknya pertimbangkan matang-matang. Ini kan nyawa kecil. Ayahnya setuju? Kau cuma pandai bicara. Gajiku cuma 5-6 ribu per bulan. Keadaannya buruk. Bagaimana urus anak? Ah, sayang. Kalau senior Zaugu tahu kau hamil, pasti sangat sedih. Dia lama naksir Bailu. Katanya, Zaugu masuk perusahaan besar, gajinya jutaan per tahun. Ketemu teman-teman wanita itu. Kata mereka, serupa saja, tapi pasti, ini faktanya. Dia anggap aku sebagai penerima beban. Mau aku bantu cari ayah asli anak? Tapi pasti, ini faktanya. Dia anggap aku sebagai penerima beban. Mau aku bantu cari ayah asli anak? Ini laporanku. Tolong periksa apa sebenarnya. Tenang dulu. Jangan gegabah. Selamat ulang tahun.
Zhao, kau kan bilang, waktu ulang tahun Xiaojian, akan kasih dia sebuah meja tulis merek Dajiang. Sebagai hadiah, bonusnya cuma 60.000. Ini kurang. Bu, aku bulan ini, hasil kerja kurang, bulan depan oke. Pria dewasa. Istri anak sendiri, tak mampu urus, memalukan. Bu, aku sudah maksimal. Nggak apa, sayang. Bulan ini kerja keras, bulan depan beli juga sama. Xiaojian, baru saja minta apa? Aku minta papa jangan tidur. Kenapa? Kata mama, kalau papa tidak tidur bisa dapat gaji 2 kali lipat, kita punya lebih banyak uang. Kata nenek, papa itu mesin ATM. Lihat, seluruh keluarga kita tidak bisa lepas dari kamu. Kamu harus lebih giat lagi. Ternyata aku selalu bodoh. Bekerja keras 8 tahun, menghidupi sekelompok pemeras. Kakak ipar, orang di perusahaanmu terlalu berlebihan. Aku dikerja main game, nonton streamer, mau kasih hadiah, jadi nomor 1. Si supervisor itu berani marahi aku dan mau potong gajiku. Kakak ipar bilang ke mereka, Bukankah sudah kukatakan, suruh kamu di perusahaan cari kerja kantor untuk Xiao Feng, pekerjaan bergaji, tapi malah ganggu dia. Dengar ya. Anak perempuanku untuk keluarga Zhao sudah lahirkan 2 anak. Kamu begini membalas kami? Kalau begitu lihat bagaimana ku balas kalian. Suruh kamu di perusahaan cari kerja kantor untuk Xiao Feng, pekerjaan bergaji, tapi malah ganggu dia. Dengar ya. Putri saya sudah untuk keluarga Zhao kalian melahirkan 2 anak laki-laki. Kamu malah begini membalas kami? Kalau begitu, lihatlah saya bagaimana membalas kalian. Aku kasih tahu ya, jangan pura-pura sakit di sini. Cepat pergi ke perusahaan, ganti pekerjaan untuk anak saya. kakak ipar ya, saya juga tidak mau kerja lagi. Bulan lalu, saya baru punya pacar. Mobil jelek kakak saya juga tidak mau pakai lagi. Kamu belikan saya 1, tidak perlu yang terlalu bagus, Porsche saja sudah cukup. Oh ya, ada lagi yang kamu beli untuk keponakan saya, villa kecil itu. Pinjamkan saya dulu 2 tahun, untuk jadi rumah pernikahan. Jangan terburu-buru. Musuh sebenarnya bukan ibu dan anak pemeras ini. Cari tahu siapa pria itu. Semua kerugian kembalikan. Barulah untuk Bailu ini pembalasan sebenarnya. Juga yang dia benar-benar peduli. Apa? Tidak mau ya? Putri saya sudah untukmu melahirkan 2 anak laki-laki. Melewati gerbang kematian 2 kali. Sekarang anak saya mau menikah, minta kamu kasih uang. Kamu sebagai kakak ipar di sini pelit-pelit. Kamu pantas terhadap kami? Maaf, kalau dia tidak mau jadi satpam, suruh dia ke tempat sampah. Apa katamu? Kamu bilang anak saya sampah? Jaugu kau berani ya, nanti kakakku pulang kau akan kena hukum. Kau berani pukul anakku? Dan kau juga, memangnya kau ibunya atau aku ibunya, semuanya harus kuhadapi sendiri. Kau belum disapih ya? Apa maksudmu? Kalian ngapain? Putri, lihatlah suamimu yang tak berguna ini. Aku sudah tua begini, baru kuomong sedikit, langsung dimaki-maki. Aku nggak mau hidup lagi. Betul kak, Zaugu ini sudah gila. Aku cuma minjam uang sama rumah buat nikah, langsung dipukul. Lihat, dia dipukul sampai begini. Minta maaf pada ibuku dan adikku. Kenapa? Mereka keluargamu. Kau pukul dan maki mereka tanpa alasan. Bukankah harus minta maaf? Kalau tak mau minta maaf, kita cerai. Baik. Aku setuju. Hah, ternyata benar. Begitu ku katakan cerai, langsung pria ini berlutut. Lutut. Minta maaf. Maksudku, setuju untuk bercerai denganmu. Ternyata benar. Begitu ku katakan cerai, langsung pria ini berlutut. Lutut. Minta maaf. Maksudku, setuju untuk bercerai denganmu. Apa katamu? Kau berani cerai denganku? Kenapa tidak berani? Baiklah, cerai ya cerai. Anak jadi milikku. Kau jangan harap lagi bisa melihat mereka.
Tanda tangani. Apa yang terjadi? Dia biasanya paling peduli, yaitu anak-anak. Begitu disebut, dia lunak. Kenapa hari ini begini? Tanda tangani. Kamu kan mau cerai. Pembagian harta. Sudah saya tulis. Kalau kamu tidak mau, bisa cari pengacara. Cerai sekarang. Bonus bulan depannya sebesar 20 juta. Saya tak akan dapat. Suami, lihatlah dirimu. Apa saya belakangan ini ada yang salah? Kenapa kamu masih mengambil surat cerai? Tahu saja. Dia takut tak dapat bonus bulan depan saya. Pasti tak berani cerai. Istri, apakah kamu tahu ibumu dan adikmu baru saja katakan padaku, saya tidak wajib menafkahi mereka. Mengerti? Saya memelihara anjing, masih tahu mengibaskan ekornya. Saya pelihara 2 serigala tak bersyukur ini. Makan dan pakai punyaku. Masih memberikan wajah sinis. Bahkan tak sebanding anjing. Kamu. Bai Feng, minta maaf pada iparmu. Saya minta maaf padanya. Minta maaf. Kalau tidak, jangan lagi masuk rumah saya. Oke. Ipar. Maaf. Jangan ganggu saya. Jaugu, baru saja keluarga sendiri bersama. Bertengkar, jangan simpan dalam hati. Saya pulang sekarang, antar anak sekolah. Baik. Baik, ayo. Sayang, jangan marah lagi ya. Aku dan anak-anak menunggumu pulih, bisa kerja dengan baik agar kita hidup bahagia. Dia benar-benar pura-pura. Teleponnya nggak diangkat? Telepon spam. Sayang, aku tahu kamu kerja keras setiap hari, stresnya juga besar. Mending kali ini istirahat lebih lama, bisa temani anak di rumah. Kita sekeluarga bisa senang-senang. Dia cuma pemeras. Nggak usah, sudah cukup istirahat. Nanti siang langsung kerja, pulanglah jaga anak. Baiklah. Aku buatkan makanan enak, kuantar ke kamu. Barusan pasti dia, telepon dari pria itu. Aku sakit dirawat, justru jadi kesempatan mereka selingkuh. Barusan pasti dia, telepon dari pria itu. Aku sakit dirawat, justru jadi kesempatan mereka selingkuh. Setiap kali di ranjang ini bercinta denganmu, lihat foto pernikahanmu dengan pria itu, rasanya luar biasa. Begitu dapat uang itu, aku cari alasan buat usir dia tanpa bawa apa-apa. Nanti kamu pindah ke sini. Aku nunggu hari ini hampir 8 tahun. Oh ya, orang itu kenapa masuk rumah sakit? Pingsan karena lembur. Kalau langsung mati, lebih gampang. Orang itu benar-benar kerja keras. Ditipu masih kerja keras. Dia seharusnya sudah dikuras habis. Aku padanya membuang waktu 8 tahun. Sudah muak. Bosan, pelankan. Pasangan ini tak tahu ponsel itu stasiun sinyal alami. Meski tak telepon, masih bisa disadap lewat ponsel. Teknik hacker ini mudah bagiku. 3 tahun dengannya. Tak sebanding denganmu 1 jam puas. Perkataan ini berani katakan di depan dia? Saat cerai, akan kukatakan begitu. Sayang, engkau di rumah? Sayang, bukannya kau kerja, kok pulang mendadak? Sayang,
Flash diskku ketinggalan di rumah. Aku balik ambil. Kenapa pakaiannya sedikit? Ah, rumahnya agak panas. Astaga, sayang, mana mungkin flash disk di rumah? Sayang, mau cari di mobil? Jangan-jangan flash disk di lemari. Sayang. Sayang, kenapa kau... Aku cuma ambil flash disk. Kenapa kau tegang? Sayang, kenapa kau... Aku cuma ambil flash disk. Kenapa kau tegang? Kok sampai berkeringat? Bukan, rumahnya terlalu panas. Jangan-jangan di kamar mandi. Sayang. Deng. Selamat ulang tahun. Kukenakan untukmu. Jam tangan ini minimal 50.000 yuan. Kamu kasih hadiah semahal ini untuk ulang tahun? Suamiku setiap hari bekerja sangat keras. Tentu harus dihargai. Bagaimana? Suka? Jam custom seperti ini pasti ada hadiah gratis. Suamiku setiap hari bekerja sangat keras. Tentu harus dihargai. Bagaimana? Suka? Jam custom seperti ini pasti ada hadiah gratis. Diberikan ke siapa? Ku buang. Suamiku itu satu-satunya, makanya khusus pesan jam terbatas ini. Hanya kamu yang punya. Terima kasih, sayang. Ternyata jamku hadiah gratis. Aslinya untuk kekasih, hadiah gratis untukku si pekerja keras. Bailu, rencanamu ini benar-benar cerdik. Jamu Changlong jatuh. Untung aku lihat dulu. Jamu Changlong jatuh. Untung aku lihat dulu. Sayang, ini guru kaligrafi yang kusewa untuk anak. Wu Changlong, guru Wu. Ini suamiku, Zhao Gu. Tuan Zhao, Halo, Tuan Wu. Orang ini guru kaligrafi atau kekasih gelap Bailu? Ini suamiku, Zhao Gu. Tuan Zhao, Halo, Tuan Wu. Orang ini guru kaligrafi atau kekasih gelap Bailu? pria ini anakmu milikku, hartamu juga milikku.
Makanan sudah siap, Pak Wu, tinggal makan. Ya, Pak Wu, hidangan ini khusus untukmu. Makan lebih banyak. Ya, Pak Wu, baik, hati kaligrafinya juga bagus. Hampir kaligrafer. Beberapa orang, dibanding dia, kualitasnya jauh beda. Hampir kaligrafer. Beberapa orang, dibanding dia, kualitasnya jauh beda. Pak Wu, capek ya, ayo makan lebih banyak. Daging ini memang enak, aku tambah 2 potong. Sayang, anak-anak sangat suka dia. Bagaimana dia tiap malam mengajar anak-anak. Kebetulan kamu tidak di rumah, dia bisa lebih sering temani anak. Bagaimana menurutmu? Terserah. Ayo sayang. Nek, aku kenyang. Ya, ajak adik main. Sayang, ambilkan Pak Wu minuman. Ternyata dia bailu kamu buat aku membesarkan anak pelakor seluruh keluarga hisap darahku, bahkan dengan terang-terangan bawa pelakor ke rumah, pakai uangku hidupi pelakor. Aku akan buat kalian membayar harganya. Sikapmu kenapa? Guru Wu, guru yang kami undang, statusnya terhormat. Wajahmu mati. Untuk siapa? Apa? Orang tua bicara. Kamu tidak dengar? Cola Guru Wu. Belum dibuka. Kamu tidak tahu? Membukakannya? Cari uang tidak bisa. Sudah. Jadi orang pun tidak bisa. Baik. Aku bukakan. Cukup minum? Gila, kamu apa? Jaugu, kamu apa? Ini anakmu bukan putri, keluargamu juga bukan tuan. Hanya sekelompok orang yang hidup dariku, tinggal, makan, pakai milikku, dan memanipulasiku. Aku buat kamu makan puas. Hanya sekelompok orang yang hidup dariku, tinggal, makan, pakai milikku, dan memanipulasiku. Aku buat kamu makan puas. Dasar kau cuma digaji. Anakku bisa cari yang lain, lebih baik 10 kali lipat. Sudah, diam. Aku kan sudah bilang. Setengah bulan lagi, perusahaan mereka bisa keluarkan bonus 20 juta setelah aku dapat uang, lalu cerai dengannya. Sementara ini, jangan ganggu dia. Aku lihat sikapnya. Aku jadi kesal. Lihat si Changlong. Dia orang baik. Dia tak sebanding. Dengan jari kakinya. Apa hebatnya? Cuma tahu komputer. Hidup dari gaji. Ada yang aneh, dia dulu, bukan begitu. Jangan-jangan. Dia tahu sesuatu. Ada yang aneh, dia dulu, bukan begitu. Jangan-jangan. Dia tahu sesuatu. Tidak mungkin. Xiaolu, sementara ini. Sabarlah dulu, harus cari tahu, apakah dia tahu hubungan kita setelah bonus 20 juta, secepat mungkin, dapatkan dia.
Baik, tenang saja. Orang seperti Zaugu, aku punya banyak cara. Xiaolu, sementara ini, sabarlah dulu, harus cari tahu, apakah dia tahu, hubungan kita, tunggu bonus 20 juta, didapat, secepat mungkin, dapatkan dia. Baik, tenang saja. Orang seperti Zaugu, aku punya banyak cara. Baik, silakan coba. Untuk orang seperti Zaugu, aku punya banyak cara. Baik, silakan coba. Sayang, hari ini jangan lembur ya. Sudah lama tidak. Ternyata dia menguji. Ada apa, sayang? Sistem Z-Way baru diluncurkan. Banyak hal harus ditangani. Kamu tidur dulu. Kamu bilang sebelumnya bulan ini dapat bonus. Kira-kira berapa? Lebih dari perkiraan. Kurang dari 30 juta. Sayang. Bagaimana kalau kita beli rumah lagi atas nama adikmu? Benarkah, sayang? Kamu baik sekali. Kukira dia curiga. Tetap kukendalikan. Dengan mudah. Tapi, Tetap kukendalikan. Dengan mudah. bos kami bicara denganku. Sistem kami ini, respons di pasar bagus, akan ada investor besar, setengah tahun lagi go public, bos lihat aku manajer menengah, tanya mau investasi. Investasi di perusahaan kalian. Bisa dapat banyak uang? Perusahaan kami sedang tren. Kalau go public minimal 10 kali lipat, kira-kira 300 juta. 300 juta. Aku di perusahaan juga sudah 8 tahun. Bos, ingin aku tetap tinggal, makanya memberi aku kesempatan ini. Bagaimana? Atau beli rumah untuk adikmu. Ini benar atau palsu? Benar dapat sebanyak ini. Batalkan saja. Usia Xiaofang sudah cukup dewasa. Uang ini untuk beli rumah, sisanya untuk mas kawin. Xiaofeng menikah cepat atau lambat, tidak masalah. Kariermu lebih penting. Sudah kuduga wanita ini serakah, yakin? Aduh, uang kita cukup. Cepat investasikan. Terjebak. Wanita ini serakah, yakin? Aduh, uang kita cukup. Cepat investasikan. Terjebak. Xiaolu, perkara ini benar atau tidak? Bisa dapat 300 juta? Sudah saya periksa. Grup Tiansheng 6 bulan lalu sudah di Nasdaq ajukan IPO. Semua dokumen lengkap. Saya juga sudah tanya. Grup Tiansheng, investor antre panjang. Kalau IPO, pasti untung. Ini dia tidak bohong.
Kakak, tunggu apa lagi? Lebih baik keluarkan semua uang, suruh investasi di sana. Kita dapat untung besar. Ide bagus. Nak, uang pensiun saya untukmu semua. Nanti saya bisa tinggal di villa besar sendiri. Ini ide bagus juga. Hanya harus mengorbankan Bailu kita. Harus tangani lagi itu. Jangan biarkan dia tahu ada keanehan. Jika tidak, uang kita bisa hilang percuma. Harus tangani lagi itu. Jangan biarkan dia tahu ada keanehan. Jika tidak, uang kita bisa hilang percuma. Hanya setengah tahun saja, nanti buat dia mabuk, lalu cari wanita sembarangan, taruh di ranjangnya, nanti Xiaofeng foto, buat dia keluar tanpa bawa apa-apa. Tidak masalah. Baik, baik, baik. Nanti buat dia mabuk, lalu cari wanita sembarangan, taruh di ranjangnya, nanti Xiaofeng foto, buat dia keluar tanpa bawa apa-apa. Kalau begitu, maka saya tidak perlu berbelas kasih lagi. Ada apa? Sayang, kamu kemarin bilang tentang perusahaan Go Public. Saya dengan adik dan ibu sudah berdiskusi. Mereka punya tabungan, juga ingin investasi sedikit. Bagaimana? Boleh? Tentu boleh, kita kan keluarga uang tentu harus cari bersama. Terima kasih sayang cinta kamu. Saya segera transfer. Selama ini, oleh ibunya dan adiknya, uang yang diambil hampir 2 juta, sisanya 3 juta. Seharusnya milik kekasih gelap itu. Selama ini kamu ambil dari saya, keluarkan dengan bunga. Sisanya 3 juta, seharusnya milik kekasih gelap itu. Selama ini kau ambil dari tubuhku, keluarkan dengan bunga. Senior, penyakitmu ini konsumsi jangka panjang, obat tertentu, menyebabkan gangguan hormon. Dirimu sendiri tak ada masalah apapun. Saya sudah minta dari luar negeri belikanmu obat khusus. Asal rutin konsumsi, perlahan akan sembuh. Maksudmu, saya sebenarnya bisa punya anak, tapi diracuni. Oleh orang, maksudmu, kamu bukan salah makan obat, tapi Bailu. Sunyat, terima kasih. Tolong rahasiakan ini, baik? Senior, kamu harus tenang, ada masalah, kita selesaikan bersama. Tenang saja. Sekarang saya hidup untuk diri sendiri. Saya tak akan menyia-nyiakan hidupku untuk mereka. Saya ingin melihat mereka menyesal. Tenang saja. Sekarang saya hidup untuk diri sendiri. Saya tak akan menyia-nyiakan hidupku untuk mereka. Saya ingin melihat mereka menyesal.
Lihat kembali. Suami, kamu kembali. Ayo cepat duduk. Suami, uang itu sudah diinvestasikan? Lalu setengah tahun lagi, kita akan jadi 50 juta. Ya, Wah, bagus sekali. Sekarang jadi kaya. Suami, kamu hebat. Nanti keluarga kita andalkan kamu hidup enak. tentu bisa jadi 50 juta tapi butuh waktu. Tak apa, telat 2 bulan juga tak apa. Iya, kami bisa tunggu. Mungkin telat belasan tahun. Apa? Tapi butuh waktu. Tak apa, telat 2 bulan juga tak apa. Iya, kami bisa tunggu. Mungkin telat belasan tahun. Apa? Sayang, maksudmu apa? Bos bilang ke aku hari ini, perusahaan kita akan IPO. Perkiraannya butuh 15 tahun. Loh, kan janjinya setengah tahun. Kok jadi 15 tahun? Ini gimana sih? Sayang, ini tak mungkin. Aku sudah periksa khusus. Perusahaanmu kan segera IPO. Iya. Tapi aku investasi di perusahaan lain grup kita. Prospeknya bagus, tapi perkembangannya lambat. Nunggu perusahaan IPO, mungkin butuh waktu 15 tahun. Nanti seharusnya untung. Tapi aku tak yakin. Kamu tipu kami. Aku tipu kalian, kalian yang maksa minta aku investasi. Aku bilang apa? Kalian yang maksa minta aku investasi. Aku bilang apa? Uang Bailu kan bonusku. Aku tipu diri sendiri? Sayang, waktu investasinya terlalu lama. Risikonya juga besar. Bagaimana kalau uang kita ambil kembali? Maaf, sudah terlambat. Kontrak investasinya sudah kutandatangani. Sudah tak bisa diambil. Tunggu saja lama-lama. Habislah. Ini semua uangku. Bagaimana ini? Kulihat pria ini, dia sengaja. Apa dia tahu sesuatu? Sengaja tipu uang kita. Kulihat pria ini, dia sengaja. Apa dia tahu sesuatu? Sengaja tipu uang kita. Zhao, uang investasiku kembalikan. Maaf. Uang sudah diinvestasikan. Ini penipuan. Kamu bisa periksa klausul kontrak. Ini kontrak investasi normal, meski ke lembaga peradilan, tak berguna. Karena ini aturan, masyarakat beradab. Mengerti? Minggir. Jaugu, ini semua harta keluarga kami. Aku juga sedih. Tapi investasi memang begitu. Ada untung, ada rugi. Ah, kamu ini, berani tipu uangku? Bajingan, cepat kembalikan. Bapak tua. Kamu sebutku kura-kura? Artinya anakmu yang jahat.
Ah, kamu ini, berani tipu uangku, bajingan, cepat kembalikan. Bapak tua, kamu sebutku kura-kura? Artinya anakmu yang jahat. Siapa mau banyak bicara? Serang. Pukul, lumpuhkan dia. Hahaha. Zhao apa yang lucu? Video kalian memukul orang tadi sudah kurekam semuanya, kusebarkan di internet. Penyerangan di rumah. Tuduhan ini tidak ringan. Polisi akan segera tiba. Kalian tunggu saja masuk penjara. Sayang, Xiaofeng hanya sedang emosi. Dia masih muda. Jangan kamu seriuskan. Tapi dia sudah 28 tahun. Usia untuk jadi ayah. Masih muda? Zhao, keluarga ini, jangan terlalu kamu hitung, ya? Bicaralah pada polisi. Katakan saja keluarga sendiri hanya bertengkar. Sekarang polisi sedang mengejarnya. Xiaofeng sembunyi-sembunyi. Aku sebagai ibunya makan tak enak, tidur tak nyenyak. Suruh dia serahkan diri. Selesai urusannya. Lihatlah wajah anak-anak kita. Lihatlah mereka, ya? Lihat, anak-anak paling suka pamannya ini. Lepaskan Xiaofeng. Anak-anak cepat ke sini. Papa, maafkan paman. Papa, aku paling suka paman. Aku mau paman teman ke taman hiburan. Lagi-lagi cara ini. Papa, maafkan paman. Papa, aku paling suka paman. Aku mau paman teman ke taman hiburan. Lagi-lagi cara ini. Bailu. Bahkan anak kandungmu sendiri. Semua bisa dipakai tawar. Kau masih punya hati? Pahami baik-baik. Sudah diajukan kasus pidana. Bukan bisa kucabut. Ah, jika kalian sungguh peduli pada orang itu, suruh dia menyerah. Cari ayah. Kau ini. Kalau anakku masuk penjara, kubunuh kau. Putri. Bagaimana sekarang? Kupikir mungkin dia sudah rencanakan. Berarti dia sudah tahu. Bagaimana itu, Putri? Kita sekarang tak punya apa-apa. Sabarlah, kubicarakan dengan Changlong. Baik, cepat. Sabarlah, kubicarakan dengan Changlong.
Baik, cepat, cepat, cepat. Orang itu. Berani dia mempermainkan kita. Omong kosong ini, untuk apa lagi? Masih ada cara? Kontrak investasi itu sudah kuperiksa. Tak ada masalah, uang kita mungkin tak bisa kembali. Tapi lebih parah, dia pasti sengaja. Mungkin dia sudah dapat bukti kita. Kalau dia minta cerai sekarang, harta bersama kalian, harta bersama. Mungkin tak bisa diselamatkan. Sudah kusabar 8 tahun. Jangan sampai akhirnya tak punya apa-apa. Bagaimana menurutmu? Sempit hati bukan pria. Tak beracun bukan suami. Kenapa engkau takut? Itu bisa dipenjara. Coba kau pikir baik-baik. Kalau dia dapat buktinya, lalu tes DNA, maka dana pendidikan untuk kedua anak kita tak akan tersisa 1 sen pun. 2 rumahnya juga akan diberikan padanya. Baik. Lakukan saja. Lalu tes DNA, maka dana pendidikan untuk kedua anak kita tak akan tersisa 1 sen pun. 2 rumahnya juga akan diberikan padanya. Baik. Lakukan saja. Pesanannya datang. Aku ambil. Jangan ketuk datang. Datang. Guru Wu. Kebetulan lewat sini. Kubawakan buah. Bolehkah aku mampir? Maaf Tuan Zhao. Saya mau keluar. Begini saja. Lain kali saya undang Anda. Tidak apa-apa. Kutinggalkan buah ini. Saya mau keluar. Begini saja. Lain kali saya undang Anda. Tidak apa-apa. Kutinggalkan buah ini. Baik, biar saya. Saya sendiri saja. Tuan Zhao, apa yang kau lakukan? Cepat keluar. Guru Wu. Kau seorang guru kaligrafi. Tak disangka sejahat ini. Aku Berani mencuri celana dalam istriku. sial. Tadi dengan Bailu mesra di sofa lupa simpan. Tuan Zhao, Anda salah paham. Ini punya pacarku. Ini edisi custom Victoria. Istriku minggu lalu hilang 1 kebetulan. Kebetulan banget. Ini, Pasti kau curi waktu kelas. aduh, Mau kulihat curi apa lagi? kau ini, Si Zhao, Tuan Zhao, kamu ini sedang apa? Berhenti. Si Zhao ya, si Zhao. Jangan kelewatan, ku beritahu.
Si Zhao, Tuan Zhao, kamu ini lagi apa? Berhenti. Si Zhao, jangan kelewatan, ku beritahu. Si Zhao, masuk rumah tanpa izin, aku laporkan kau. Salah paham saja. Tuan Wu tenang dulu, aku pergi sekarang. Si Zhao, keluar sekarang. Apa bagusnya jendela? Sekarang juga, pergi. Guru Wu tenang, Pak. Aku pergi. Sekarang, pergi. Guru Wu tenang, Guru. Aku pergi. Lihat semua, ada yang jadi wanita di sini. Suami, dengarkan penjelasanku. Bailu, licik sekali kau. Dari rumah Wu Changlong baru lari keluar kan? Bukan, suami. Aku ketemu teman di kompleks. Aku tak sengaja terjatuh. Baju dan sepatuku ini rusak semua. Oh, begitu? Benar, aku bersumpah. Suami, mana mungkin aku khianati kamu? Baiklah. Kupikir ada drama seru, ternyata cuma ini. Bosan, ayo pergi. Kamu berbohong. Bailu, sudah jelas begini. Masih mau bohong? Kenapa kau tuduh aku bohong? Aku lihat langsung kau keluar dari kamar 204, gedung 3. Pakai baju ini juga. Suami, jangan dengarkan omong kosongnya. Wanita ini berani memfitnahku. Kamu ini siapa sebenarnya? Suami, wanita ini siapa sih? Aku peringatkan jangan asal tuduh, aku dan Bailu cuma hubungan kerja. Fitnah seperti ini bisa kena hukum. Suami, laporkan dia sekarang. Tangkap wanita ini. Maaf ya. Aku punya bukti. Suami, laporkan dia sekarang. Tangkap wanita ini. Maaf ya.
Aku punya bukti. Bagus, Bailu. Kau benar-benar berselingkuh. Bagus, Bailu. Diam-diam selingkuh. Sayang, dengar dulu penjelasanku. Bukan seperti yang kau kira. Bunuh pasangan mesum ini. Tak tahu malu cari masalah. Memalukan. Sudah, kau sendiri lemah, tak bisa jaga istri. Aku malah berbuat baik untukmu. Ini semua ulahmu. Kau masih berani bicara. Kau yang ambil video ancam aku. Ini semua ulahmu. Kau masih berani bicara. Kau yang ambil video ancam aku. Sayang, maafkan aku. Ini salahku. Dia yang ambil video ancam aku. Atau dia akan sebarkan video di perusahaan. Bohong, omong kosong. Aktingmu bagus juga. Kalau bukan karena sadap pembicaraan kalian, mungkin tertipu olehmu lagi. Dia pasti pura-pura. Sayang, percayalah padaku. Mana mungkin aku khianati kau tanpa alasan. Kita punya 2 anak lucu. Mereka sangat lucu. Sayang, dia yang paksaku. Dia yang paksa. Sayang, aku benar-benar salah. Maafkan aku sekali lagi, sayang. Sekarang menyesal, sudah terlambat. Tak sepenuhnya salah dia, katanya diancam kan? Sudah kukatakan anak muda sekarang tak tahu malu. Jijik, muak. Sudah, bubar pulang semua. Ayo pergi. Pergilah, dasar kau manis-manis. Kau yang bikin gue jadi begini. Awalnya gue bisa punya keluarga yang rukun. Kau yang maksa gue. Lihatlah si sampah tadi. Sepertinya masih cinta sama gue. Masih ada kesempatan untuk berbaikan. Lihatlah si sampah tadi. Sepertinya masih cinta sama gue. Masih ada kesempatan untuk berbaikan. Senior, kamu nggak bakal percaya sama omongannya kan? Dia itu egois banget. Cuma mau selamatin dirinya sendiri. Lalu lempar semua tanggung jawab ke Wu Changlong. Sekarang masih pikir, gue nggak tahu rahasianya, mau pakai 2 anak ini buat nahan gue. Terus menguras gue habis-habisan. Bagus kalau kamu paham. Terus, apa rencanamu selanjutnya? Karena dia mau main sandiwara, gue akan terus nemenin dia main. Sayang, minum dulu ya. Sayang nggak mau minum ini. Biar gue ambilkan minuman lain. Sayang, mau makan apa? Malam ini gue yang masakin. Jogu Putri, saya sudah minta maaf. Hal kecil begini. Kamu perlu segitunya? Hal kecil,
Keluargamu hidup dari saya. Putrimu selingkuh di belakang saya. Ambil uang keringat saya. Hidupi orang lain. Kamu bilang ini hal kecil? Masih harap saya? Terus hisap darah saya? Lalu bagaimana, putri saya? Tak lahirkan anak laki-laki untukmu? Suami, maaf ya, ibu saya cepat marah, maaf. Jaugu, dengarkan. Kalau masih cemberut, saya suruh putri saya cerai denganmu. Buat kamu seumur hidup tak lihat dua anakmu. Baik. Sekarang juga cerai. Jaugu, dengarkan. Kalau masih cemberut, saya suruh putri saya cerai denganmu. Buat kamu seumur hidup tak lihat dua anakmu. Baik. Sekarang juga cerai. Hei, mau apa? Semua ini dibeli dengan uang saya, dan rumah ini juga beli pakai uang saya. Kartu bank kamu, tabungannya, keluarkan semua. Aduh, Zaugu. Ibu lagi emosi. Jangan dipikir. Tampaknya dia benar-benar nekat. Putri masih bisa kendalikan dia? Suami, maaf, aku sadar salah. Aku bersalah padamu. Aku tahu salah. Aku masih ingin bersamamu, hidup dengan baik. Ingatlah pada kami, demi dua anak kita. Maafkan aku kali ini. Kamu selalu bilang, demi dua anak, tapi malah lakukan ini. Aku tahu salah. Aku masih ingin bersamamu, hidup dengan baik. Ingatlah pada kami, demi dua anak kita. Maafkan aku kali ini. Kamu selalu bilang, demi dua anak, tapi malah lakukan ini. Sudahlah. Si sampah ini ternyata masih tak tega tinggalkan aku. Tampaknya dia hanya tahu aku dan Changlong punya hubungan gelap. Tak tahu soal dua anak. Cukup pakai anak, bisa buat dia nurut. Suami, maaf. Aku pasti akan bertobat. Pasti jadi ibu baik dan istri baik. Wanita ini kira aku belum tahu soal dua anak. Masih berpura-pura. Aduh, lihat bukankah sudah cerah lagi? Pasangan suami istri ini mana ada yang tak bertengkar? Xiaolu ini, dia sudah tahu salah. Kau pria dewasa, jangan terlalu menghitung. Lupakan saja masa lalu. Suami istri hiduplah baik-baik. Aku masak dulu. Kalian berdua ngobrol pelan-pelan. Suami, maafkan aku. Aku masak ya. Kalian ngobrol aja ya. Suami, maafin aku ya. Bailu, apa sih maksudmu? Kamu pikir nyalahin aku sampah itu bisa maafin kamu? Iya nih kak, sampah itu, bawa kabur uangnya, balik modal 15 tahun. 15 tahun, bisa layani dia 15 tahun? Putri, kamu mikir apa sih? Kamu nggak bakal jadi sampah itu istri yang baik? Uang kami gimana? Gimana bisa? Kalau nggak tenangin dia mau cerai aku hari ini. Dia masih pegang bukti hubunganku sama Changlong. Kalau tes DNA bayi lagi, nggak dapat uang sepeser, kalian juga nggak akan enak. Maksudmu? Kamu bilang, picik bukan pria, tidak kejam bukan pria. Sampah itu sudah ambil uang kami buat investasi. Orang tuanya juga tinggalkan warisan 4 apartemen, dan banyak tabungan, dan saham dana. Kalau dia mati, Kamu sebagai istri, bisa langsung warisi. Tapi itu masuk penjara.
Bu, lihat aku. Sekarang begini, bersembunyi. Kena tangkap pun masuk penjara. Lebih baik sekarang, bunuh si sampah itu. Itu bisa masuk penjara. Bu, lihat aku. Sekarang begini, bersembunyi. Kena tangkap pun masuk penjara. Lebih baik sekarang, bunuh si sampah itu. Aku bawa uang. Hidup enak di luar negeri. Kak, bagaimana? Kalau sampah ini berani perlakukan aku, jangan salahkan aku. Tak ingat ikatan suami istri. Ayo. Kak, bagaimana? Kalau sampah ini berani perlakukan aku, jangan salahkan aku. Tak ingat ikatan suami istri. Ikatan suami istri. Kak, bagaimana? Kalau sampah ini berani perlakukan aku, jangan salahkan aku. Tak ingat ikatan suami istri. Ikatan suami istri. Sunya, apa aku? Orang paling bodoh di dunia. Senior, wanita itu yang bodoh, tak tahu hargai. Dulu aku sungguh setia padanya, habiskan semua uang untuknya, bekerja keras, berharap beri dia dan anak masa depan terbaik, perlakukan keluarganya seperti keluargaku. Tapi yang ku dapat, Senior, laporkan polisi? tidak perlu. Mereka mau main, biar. Aku temani mereka sampai akhir. Senior, lapor polisi? Tidak perlu. Mereka mau main, aku temani sampai akhir. Sampah. Kau mati. Si sampah ini sadar remnya rusak, mobil makin cepat, saat itu tak tahu ekspresinya bagaimana. Haha, tidak, ikuti saja. Ini apa? Ini jelas mobil kakakku. Remnya kenapa? Mobil ini rusak. Ini jelas mobil kakakku. Remnya kenapa? Mobil ini rusak. Kalau bukan kalian mau bunuh aku, takkan sampai pada keadaan ini.
cepat telepon keluarga. Baik. Putriku, kau rasa Xiaofeng di sana lancar tidak? Si sampah itu sekarang pasti mati. Ibu, tenang saja. Xiaofeng kemarin cabut rem si sampah itu. Dia biasa nyetir cepat. Hari ini dia mati. Aduh, jangan sampai terjadi masalah apapun. Buddha lindungi, agar sampah itu cepat mati cepat lahir. Hari ini dia mati. Aduh, jangan sampai terjadi masalah apapun. Buddha lindungi, agar sampah itu cepat mati cepat lahir. Oh ya putriku. Dia akan mati, kau dapat warisannya. Kalau begitu aku dan Xiaofeng bisa hidup sesuai keinginan. Halo? Apakah ini Ibu Bailu? Iya, ada apa? Keluarga Anda kecelakaan, lukanya parah, hatinya rusak parah, harus segera dioperasi. Untung rumah sakit kami punya cadangan hati, cocok juga. Tapi biayanya 600.000. Tidak usah, kami tak mampu bayar. Ibu Bailu, saya harus ingatkan. Kalau segera ditangani, kemungkinan besar selamat. Sudah kubilang tak usah, kami tak punya uang. Kalau kalian obati, kami takkan bisa bayar biaya rumah sakit. Si sampah itu mati rupanya. Nak, cepat telepon Changlong, suruh dia pindah besok. Changlong, si sampah itu selesai. Bagus, besok aku pindah. Changlong, si sampah itu selesai. Bagus, besok aku pindah. Kalian ngapain? Kenapa lihat aku begitu? Ada masalah di rumah? Tidak ada. Aku dan anakku sedang bahas urusan sekolah anak. Lalu siapa yang di rumah sakit? Ini... Dokter. Adikku gimana? Awalnya kalian bilang tinggalkan pasien, tapi setelah konsultasi atasan, tetap putuskan selamatkan dulu. Aduh, syukurlah. Lalu anak saya, sekarang gimana? Sayangnya waktu terbuang, akhirnya tak bisa selamatkan. Ibu? Sayangnya waktu terbuang, akhirnya tak bisa selamatkan. Ibu? Saya datang, Suami adikku juga pergi. Ibuku juga. istri kamu jangan terlalu sedih. Dunia tak pasti. Kalau tidak, siapa yang rawat ibu kita? Meski Xiaofeng pergi, tapi aku juga anak ibu. Aku gantikan Xiaofeng, rawat ibu kita. Orang tuaku wariskan 4 rumah. 2 untukmu. Dua untuk ibu kita. Nanti aku tak akan lagi sebut hal-halmu. Keluarga kita hidup bersama dengan baik.
Setelah 15 tahun investasiku itu, semua hasilkan profit. Anak-anak sudah besar, aku pensiun pulang, aku bawa kamu dan anak jalan-jalan kemana-mana. Baik, Sebenarnya dia selalu baik padaku. Uang hasilnya berikan padaku. Pada keluargaku juga baik. Bahkan selingkuhku bisa maafkan. Hidup ini sepertinya baik juga. Lalu kenapa aku masih terlibat dengan Wu Changlong sampai akhirnya adik kandungku tewas? Lalu untuk apa engkau panggil aku? Dia mengubah sertifikat properti atas namamu. Kenapa tak beritahu? Ini untuk biaya pensiun ibuku. Kau juga mau bagian? Aku susah payah kumpulkan 8 tahun total lebih 1 juta, kau biarkan diambil si sampah itu. Kembalikan. Kau kumpulkan. Ini hasil suamiku. Kau curi dariku. Ini mengembalikan ke pemilik. Apa maksudmu? Hah? Maksudku aku dan kau sudah bosan. Kau kumpulkan. Ini hasil suamiku. Kau curi dariku. Ini mengembalikan ke pemilik. Apa maksudmu? Hah? Maksudku aku dan kau sudah bosan. Baik. Dulu butuh aku sayang panjang sayang pendek, sekarang cuma karena Zaugu kasih 2 rumah kau anggap aku sampah dibuang. Baik. Boleh. Kau mau pergi baik. Serahkan rumahnya. Mimpi, jangan ganggu aku lagi. Dengar atau aku laporkan kau perkosa. Mau monopoli mimpi? Kau sampah yang cuma makan gaji istri. Bertahun-tahun ini, kau makan dan pakai milikku. Berani kau pukul aku? Kau dan Zaugu bekerja sama menipu uangku, benar kan? Apa maksudmu? Apa maksudmu? Tiba-tiba bicara investasi, bukannya mau menipu uangku? Benar kan? Apa maksudmu? Apa maksudmu? Tiba-tiba bicara investasi, bukannya mau menipu uangku, lalu suruh suamimu tangkap basah, bukannya mau memperdayaku, akhirnya kalian berdua berbaikan lagi, kan? Bukannya mau khianat setelah sukses? Apa yang kau omongkan? Adikku sudah meninggal. Kau juga wanita berhati ular. Adikmu mati karena ulahmu, lalu bagaimana? Mungkin kau mau membungkamnya lagi? Aku malas bicara lagi. Ah! Berikan keempat rumah itu padaku. Berdasar apa? Berdasar apa? Berdasarkan, aku ayah kandung Zhao Shu dan Zhao Jian, ayah kandung mereka. Jika aku beritahu Zhao Gu, 2 anak yang dianggapnya permata adalah anakmu dan pria lain di luar. Berikan keempat rumah itu padaku. Berdasar apa? Berdasar apa? Berdasarkan, aku ayah kandung Zhao Shu dan Zhao Jian, ayah kandung mereka. Jika aku beritahu Zhao Gu, 2 anak yang disayangnya adalah anakmu dengan lelaki lain.
Bagaimana jika ku beritahu dia lagi alasan tak bisa punya anak karena kau selalu kasih obat? Omong kosong. Ungkap rahasia ini untuk apa? Aku sudah gila. Kalau aku kalah sendiri tak ada yang menang. Apa maumu? Sudah kukatakan. Serahkan rumah. Kau dan si tak berguna itu hidup sesuka hati, asal rutin kirim uang hidup. Aku bisa hidup mewah tak ganggumu. Oh ya, nanti anak-anak besar. Siapa tahu aku akui mereka. Ahahaha. Wu Changlong tak tahu malu. Siapa tahu aku akui mereka. Ahahaha. Wu Changlong tak tahu malu. Tak tahu malu, hahaha. Masih lebih keji. Lepaskan aku. Apa kau lakukan? Lepaskan. Kau yang memaksa? Sudah tahu kau serakah. Aku mau dengannya hidup tenang. Tak biarkan kau rusakkan. Sudah tahu kau serakah. Aku mau dengannya hidup tenang. Tak biarkan kau rusakkan. Seperti katamu, pria sejati tak picik, pria sejati tak kenal ampun. Ucapan ini balasanmu. Buka pintu, aku polisi. Kau jebak aku. Kau sengaja bocorkan soal alih properti untuk memecah belah aku dan Wu Changlong. Polisi juga kau yang datangkan. Selamat, jawabanmu benar. Kenapa? Kenapa kau perlakukan aku begini? Aku sudah putuskan untuk hidup tenang bersamamu. Saat kau dan Wu Changlong punya 2 anak, kau sampai sekarang tak beritahu aku. Bagaimana kau tahu? Aku sudah tahu sejak lama. Rupanya kau selalu mempermainkanku. Bajingan, kau bohong padaku. Kau hancurkan keluargaku. Totalnya kurang dari 3 yuan. Tidak mungkin. Aku jelas menyuruh orang periksa. Jaringan di rumah semua sudah aku tutupi. Aku ingin kau temukan apa, maka kau akan temukan itu. Adikmu sudah mati. Ibumu tak punya apa-apa lagi. Tapi kau sekarang bisa sedikit lebih baik. Kau akan segera diadili. Sayang, aku tahu salah. Aku benar-benar tahu salah. Kumohon, ampuni aku kali ini. Aku janji akan baik padamu. Kau bukan sadar salah. Kau sadar bakal mati. Ah, sayang, kumohon, ingatlah ikatan suami istri kita. Tolong aku. Bailu, saat kau sembunyikan dariku dan orang lain punya 2 anak, pernahkah kau pikirkan ikatan suami istri? Seluruh keluargamu memperlakukan aku seperti orang bodoh. Saat menghisap darahku, pernahkah pikirkan ikatan suami istri?
Kau suruh adikmu buat kecelakaan saat mau bunuh aku. Pernahkah kau pikir ikatan pernikahan? Suami. Bailu. Hutang pasti dibayar. Ini akibat yang kau pantas. Suami. Pelan, Terlalu awal, baru 3 bulan. Sudah daftarkan dia untuk jadwal TK. ini Zonghai TK terbaik. Harus antre dulu. Kemarin, panti asuhan menelepon, bilang Zhou dan Zhou Jian sudah diadopsi. Aku tahu mereka tak bersalah, tapi aku sungguh tak bisa hidup bersama mereka. Aku tahu, tak ada yang menyalahkanmu. Ayo pergi. Zhao Gu, aku lawan kau. Ye Jinlian, Putriku dihukum mati, anakku juga mati. Putriku hari ini mati lagi. Aku ambil nyawa anakmu. Anakku juga mati. Putriku hari ini mati lagi. Aku ambil nyawa anakmu. jelas kau yang bunuh anakmu dan putri. Kau bohong. Kau yang lapor putriku. Jangan salahkan putrimu yang membunuh. Salahkan aku karena menelepon polisi. Pikiran macam kau ini yang bunuh Bailu. Tanpa aku paling sayang mereka. Ya, kau paling sayang putrimu. Jadi kau biarkan dia melanggar. Membiarkannya menyimpan anak haram di rumah, kau paling sayang anakmu, jadi kau biarkan dia malas dan rakus, membiarkannya menciptakan kecelakaan untuk membahayakan aku. Kau membuat anakmu membunuh dirimu sendiri, membuat putrimu menuju hukuman mati. Kaulah yang menyebabkan kematian mereka. Aku tidak. Ini semua tidak benar. Karma sudah datang. Ini semua tidak benar.